Kemarin ada pertanyaan, Bang, kalau misalkan video kita itu disetel privasi, apakah nanti ketika pengajuan monetisasi itu akan diterima atau tidak? Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya tanya ke kalian ya, siapa saja yang belum monet, silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalau misalkan tidak mau tulis di kolom komentar, silahkan simak video ini sampai selesai. Gimana, sudah menemukan jawabannya? Kalau misalkan belum ketemu jawabannya, silahkan simak baik-baik ya teman-teman ya, khusus untuk channel yang masih belum dimonetisasi. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kita itu punya channel YouTube ya, yang belum monet ya, khusus yang belum monet. Jadi kalau misalkan yang sudah monet silahkan terserah ya, bebas. Mau di privasi videonya atau mau dihapus semuanya silahkan terserah ya. Jadi sekarang saya akan bahas tentang channel yang masih belum dimonetisasi. Karena ada pertanyaan, kalau misalkan video kita itu di privasi, nanti ketika pengajuan bisa monet atau tidak, atau bisa diterima monetisasi atau tidak. Jadi gini, biar kalian itu tidak gagal paham, persyaratan monetisasi, saya ulangi lagi ya, itu bukan 1000 subscriber dan juga bukan 4000 jam tayang. Nah, di sini saya jelaskan lagi, 1000 subscriber atau 4000 jam tayang itu adalah persyaratan kita untuk layak menjadi partner YouTube. Termasuk video yang kita privasi atau tidak, itu bukan persyaratan monetisasi. Tapi yang jelas, persyaratan monetisasi yang sebenarnya adalah kualitas dari video kita, apakah video kita itu original atau tidak, atau hasil re-upload atau tidak. Kalau misalkan video kita itu hasil re-upload, maka video kita itu akan kena hak cipta. Terutama yang belum monet ini pasti ada kan ya. Di situ kalau misalkan kalian upload video, kemudian ada embel-embel misalkan dikasih musik atau juga apa namanya, atau re-upload, itu nanti ada tulisan hak cipta di situ. Nah, kalau misalkan hal itu belum kalian selesaikan, belum kalian hilangkan, maka kalian tidak akan diterima monetisasi. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan video kita itu di privasi, apakah bisa pengajuan monet? Bisa, asalkan video kalian itu sudah memenuhi persyaratan monetisasi. Atau kalau misalkan kalian itu sudah mencapai 1000 subscriber atau 4000 jam tayang, maka kalian itu bisa mendaftarkan diri sebagai partner YouTube. Nah, diterima atau tidaknya untuk dimonetisasi itu tergantung di video kalian dan di channel kalian. Kalau misalkan di channel kalian itu ada teguran yang aktif, maka kalian belum tentu diterima di situ. Dan kalau misalkan video kalian itu tidak original atau hasil re-upload, maka kalian itu nanti bisa mengajukan banding dulu untuk diterima monetisasi. Nah, sampai di sini kalian paham nggak? Kalian sudah menemukan jawabannya tidak? Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya, jadi sebaiknya kalau misalkan video kalian itu tidak ada masalah, atau tidak ada teguran aktif, atau tidak melanggar komunitas YouTube, jadi untuk apa video kalian itu diprivasi? Nah, kalau misalkan video kalian itu benar-benar hasil re-upload atau di situ sudah ada teguran yang aktif, lebih baik mumpung sebelum kalian itu mencapai target atau persyaratan monetisasi itu seperti apa, silahkan dihapus aja, tidak masalah. Tapi kalau misalkan video kalian itu aman-aman saja, itu hasil kalian sendiri, hasil karya sendiri, dan tidak ada pelanggaran di situ, tidak ada hak cipta, tidak kena copyright, biarkan saja. Karena apa? Barangkali nanti itu masih menunjang untuk channel kalian itu bisa menambah jam tayang. Karena untuk teman-teman yang belum dimonetisasi, pasti yang dikejar adalah jam tayang dulu kan. Jadi kalau misalkan video itu di privasi, maka nanti rekomendasinya akan berhenti untuk video yang sudah kalian privasi. Dan di situ tidak akan ada yang nonton lagi. Karena kita itu sebenarnya kan di YouTube itu tidak tahu video mana yang akan viral, video mana yang akan meledak view-nya, itu tidak tahu. Tiba-tiba nanti misalkan 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba ada video yang lama meledak. Nah, itu tidak bisa kita sangka. Makanya, untuk apa kalian itu memprivasi video kalian? Kalau misalkan video kalian itu tidak masalah. Kalau misalkan benar-benar ada masalah, silahkan buang saja, hapus langsung, tidak masalah. Ya, lebih baik kalian itu
perbaiki konten kalian itu seperti apa. Banyak-banyak belajar dari YouTuber-YouTuber yang sudah berpengalaman. Kalau sama Mas Tris, pengalaman tidak? Mas Tris itu juga masih belajar. Justru Mas Tris terjun di YouTube ini banyak sekali belajar dari kalian-kalian ini, ya. Sehingga saya itu bisa memproduksi video seperti apa yang harus saya bikin gitu kan. Makanya kita itu sama-sama belajar. Ayo kita belajar menjadi YouTuber yang sekiranya nanti bisa berhasil. Ya, jadi itu sudah ada jawaban ya teman-teman ya. Jawabannya adalah kalau misalkan video kita itu di privasi, apakah bisa untuk mengajukan monetisasi atau tidak? Jawabannya bisa. Dan perlu diingat, kalau misalkan video kalian yang di privasi itu ada pelanggaran, ada hak cipta, ada copyright, atau ada pelanggaran komunitas, maka lebih baik kalian buang jauh-jauh. Jangan kalian simpan di channel kalian, karena itu nanti bisa jadi akan menjadi teguran aktif di channel kalian. Nah, ini akan menjadi permasalahan besar ketika nanti kalian itu mau mengajukan monetisasi. Jadi biar gak buang-buang waktu ya, biar gak capek-capek kalian sudah bikin konten, kalian simpan karena misalkan menurut kalian itu, wah ini video bagus gitu kan, menurut saya lebih baik saya simpan di YouTube. Nah, itu jangan. Jadi kalau misalkan video kalian itu tidak memenuhi syarat, sudah ada pelanggaran, buanglah, lebih baik itu, ya. Jangan simpan. Kalau misalkan mau simpan video kalian, simpan di flashdisk saja. Kalau misalkan merasa gitu ya, simpan di flashdisk, nanti kalian lihat lagi di situ. Tapi jangan diupload di YouTube lagi. Ya, demikian dari saya. Tidak usah banyak-banyak ya teman-teman ya. Yang penting ada pemahaman untuk kalian, terutama yang belum monetisasi ya. Yang bertanya, semoga nonton video ini biar nanti tidak gagal paham. Oke, kalau misalkan kalian belum puas dengan video ini, silakan tonton video yang ini ya, untuk persyaratan monetisasi itu seperti apa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi.